Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut 3 berita utamanya. Bayi laki-laki dibuang dalam tas plastik di warung angkringan Kabupaten Grobogan. Tali pengikat putus, sapi jenis limosin tercebur sumur di Kabupaten Klaten. Tiket laga Persis Solo hadapi PSIS Semarang ludes terjual. Kita ke informasi pertama hari ini. Warga Kabupaten Tegal berdemo menuntut percepatan pembangunan infrastruktur yang mandek dalam 6 bulan terakhir. Ratusan pendemo menggelar aksi di depan kantor Bupati Tegal pada Senin siang. Mereka menuntut percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tegal yang dalam 6 bulan terakhir mandek. Banyak infrastruktur, jalan dan jembatan serta gedung sekolah yang rusak tanpa ada perbaikan. Kerusakan itu dinilai menghambat perekonomian di desa. Para pendemo juga menuntut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal diganti. Dari hasil audiensi, Bupati Tegal menginstruksikan agar paket pekerjaan segera dilaksanakan agar pembangunan di kabupaten terus berjalan. Anggaran infrastruktur kita sudah terhenti hampir 6 bulan. Menandakan bahwa Bupati Tegal tidak cerdas dan tidak mampu menggerakkan roda pemerintahannya. Sehingga aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan panjenengan sudah saya jawab, nanti biar perwakilan panjenengan yang menjelaskan. Pelaku pembunuhan di tempat wisata sumber air Senjoyo, Kabupaten Semarang ditangkap. Modus pelaku membunuh pemilik warung kopi karena sakit hati atas perkataan korban. Inilah AS, pria 60 tahun yang ditangkap lantaran membunuh pemilik warung kopi di kawasan wisata Sumber Air Senjoyo, Kabupaten Semarang awal Juni lalu. Ia ditangkap saat sedang makan nasi bungkus di Jalan Kemuning, Kota Salatiga pada hari Minggu kemarin. Pelaku masuk dalam daftar pencarian orang selama sepekan lebih. Pelaku mengaku membunuh pemilik warung Sumayati karena tersinggung atas ucapan korban. Usai membunuh korban, pelaku membuang barang bukti dan kabur ke Salatiga. Tersangka tadi sudah kita amankan setelah koordinasi, kemudian kita limpahkan ke Polres Semarang untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. 10 Juni lalu Sumiati, perempuan 49 tahun, ditemukan tewas dengan sejumlah luka tusuk di tubuhnya. Ia ditemukan suami korban saat akan membawa makan siang. Pelaku kini digelandang ke Polres Semarang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Tidak apa jalan, tidak apa. Kita ke informasi selanjutnya. Bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan di dalam tas plastik yang ditinggal di warung angkringan di Kabupaten Grobogan. Diduga bayi malang itu baru dibuang setelah dilahirkan karena masih ada tali pusar. Warga desa Nambuhan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan menemukan bayi laki-laki di salah satu warung angkringan. Pemilik warung curiga dengan tas plastik yang ditaruh di warungnya. Saat dicek, ternyata ada bayi yang dibalut selendang, bahkan tali pusarnya masih ada. Tak buka plastiknya, loh, kelihatan kan jari itu selendang terus, loh kok ada bayi ini kan wajahnya kelihatan, wajahnya kan nggak ditutupi. Terus aku lari nangis-nangis, terus menghubungi orang. Kepala desa setempat langsung membawa bayi malang ini ke bidan desa. Usai dicek, bayi dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Raden Sujati Purwodadi untuk perawatan lebih lanjut. Peristiwa ini telah dilaporkan ke polisi. Polisi menyebut kondisi bayi sehat dengan berat 3 kg dan panjang 50 cm. Diperkirakan bayi dibuang 5 jam setelah dilahirkan. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan.
Dua tersangka pencurian sepeda motor dan mobil bak terbuka ditangkap. Salah satu tersangka masuk jaringan pencurian motor antar provinsi. Polres Boyolali menangkap joki pencurian sepeda motor Heri Sukmono. Tersangka spesialis pencurian sepeda motor biasa beroperasi di masjid-masjid daerah Boyolali dan Sukoharjo. Polisi juga menangkap spesialis pencurian mobil bak terbuka lintas provinsi, Abdul Khalid. Tersangka melancarkan aksinya di daerah Simu. Dari hasil pemeriksaan, keduanya memiliki jaringan pencurian di Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Sebelum beraksi, para pelaku kerap mengintai korbannya sebelum kendaraan motor atau mobil bak terbuka diambil. Dari tangan tersangka, polisi menyita 1 unit mobil bak terbuka dan 4 motor. Kedua tersangka terancam 7 tahun penjara. Ya, yang pasti mereka ini sebelum melakukan aksi sudah mengintai ya, sudah survei ke wilayah yang akan menjadi sasaran mereka. Gitu. Sebelum melakukan aksi mereka sudah ada melakukan survei sebelumnya. Ya, harga komoditas sayuran di sejumlah daerah di Jawa Tengah mengalami kenaikan. Namun kondisi itu justru berbalik dengan harga jual yang diterima oleh petani. Kenaikan harga sayuran terjadi di Pasar Darurat Kabupaten Klaten. Dibandingkan bulan lalu, harga berbagai komoditas sayuran terus melambung. Harga tomat yang sebelumnya Rp7.000 sekarang naik menjadi Rp14.000 per kilogram. Harga wortel yang sebelumnya Rp3.000 melonjak menjadi Rp8.000 per kilogram. Harga terong yang sebelumnya Rp7.000 sekarang naik menjadi Rp12.000 per kilogram. Dan untuk saat ini harga cabai rawit dijual dengan harga Rp100.000 per kilogram. Cabai merah keriting dijual seharga Rp75.000 per kilogram dan cabai hijau keriting Rp30.000 per kilogram. Tak hanya di Kabupaten Klaten, kenaikan harga komoditas sayuran juga terjadi di Kota Semarang. Sudah sepekan lebih harga cabai di Kota Semarang merangkak naik. Cabai rawit merah dijual dengan harga Rp100.000 per kilogram, padahal sebelumnya dijual dengan harga Rp70.000. Kenaikan juga dialami semua jenis cabai, seperti cabai keriting merah yang kini dijual Rp80.000 per kilogram, sebelumnya Rp50.000 per kilogram. Cabai merah besar kini dijual Rp80.000 per kilogram, sebelumnya Rp55.000 per kilogram. Tidak hanya cabai yang mengalami kenaikan, namun harga tomat dan bawang merah juga ikut mengalami kenaikan. Harga tomat yang sebelumnya dijual dengan harga Rp10.000 per kilogram, kini dijual dengan harga Rp20.000 per kilogram. Sementara harga bawang merah sebelumnya hanya Rp30.000, kini naik menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Di tengah mahalnya harga bawang merah dalam beberapa hari terakhir, kenaikan tersebut ternyata tidak dinikmati para petani di daerah Pantura, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Para petani mengaku harga bawang merah di tingkat petani saat ini justru sangat murah, yakni kisaran Rp10.000 hingga Rp15.000 per kilogramnya untuk bawang merah basah. Dan untuk harga bawang merah kering dijual Rp20.000 per kilogram oleh para tengkulak. Sedangkan harga bawang merah di pasaran atau konsumen sangat tinggi, yakni antara Rp45.000 per kilogram hingga Rp55.000 per kilogram. Di tingkat petani yang sekarang ya antara 10-15, paling banter 20 yang bagus. Cuman ini kan persoalannya gini Mas, ketika harga petani naik, biasanya pemerintah kemudian membuka keran impor, yang akhirnya berimbas kepada petani yang tidak bisa menikmati kenaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, petani itu selama ini kesulitan mendapatkan pupuk. Pupuk bersubsidi. Pemerintah mengatakan bahwa mudah mencari pupuk, tapi pada kenyataannya sulit sekali. Murah. Sedangkan tengkulak ya jualnya mahal. Kalau pas lagi bagus itu sampai berapa Pak? 1 kilo Pak? Kalau lagi bagus, ya paling itu askip ya, itu askip kan kering. Itu sampai 15, 14, itu yang super. Itu di tengkulak ya Pak? Iya, tengkulak, itu kering. Para petani pun mengaku merugi karena hasil panen tak sebanding dengan biaya produksi seperti membeli bibit, pupuk, dan obat-obatan, serta ongkos tenaga kerja. Untuk 1/4 hektar petani, sedikitnya harus keluar modal Rp50 juta dengan hasil panen kisaran 15 kuintal.
Sugihartono, Ali Mustakfirin, dan Krisna Agung melaporkan dari Kota Tegal, Kota Semarang, dan Kabupaten Klaten. Ya, kita simak informasi lain. Wabah penyakit mulut dan kuku di Jawa Tengah berdampak pada pedagang hewan kurban. Harga sapi naik namun sepi pembeli, sedangkan pada pedagang sate terjadi penurunan jumlah pembeli. Wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan sapi di Kabupaten Boyolali juga mempengaruhi penjualan para pedagang kuliner dengan bahan dasar daging sapi. Kedai sate sapi Pak Bandi di Desa Geladak Sari, Kecamatan Geladak Sari, Kabupaten Boyolali mengalami dampak penurunan penjualan. Sebelum adanya wabah penyakit mulut dan kuku, olahan sate sapi Pak Bandi dalam sehari bisa menghabiskan 13 kg hingga 15 kg daging sapi. Namun kini dalam sehari hanya menghabiskan 10 kg. Namun bagi pelanggan yang sudah percaya dan yakin penyajian sate aman dari penyakit PMK tetap mampir dan menikmati sate tanpa ragu. Bismillah aja lah Mas, mudah-mudahan tetap sehat. Ya karena kalau kita takut makan terus ya mau makan apa kan. Jadi mudah-mudahan lah ini juga sudah diolah, sudah mateng. Jadinya ya mudah-mudahan tetap nggak sakit lah. Meski diakui penurunan jumlah pelanggan tidak banyak, namun untuk memberi rasa aman kepada pelanggan dalam menikmati kuliner olahan daging sapi, Pak Bandi tetap berhati-hati saat membeli daging dari penjual yang sudah terpercaya dan selalu memasak dengan pengolahan yang bersih dan matang agar aman dikonsumsi. Kalau ada pengaruhnya ya ada, tapi sedikit ya, nggak begitu menonjol lah. Dampak wabah penyakit mulut dan kuku berimbas pada pedagang hewan kurban. Lapak pedagang hewan kurban sapi milik Sunarto yang berada di Ngalian, Kota Semarang terlihat sepi. Tidak ada satupun orang yang mengunjungi lapak. Sepinya pembeli hewan kurban jelang Idul Adha imbas dari wabah PMK yang menyerang sapi saat ini. Dari yang biasanya bisa menjual hingga 50 ekor untuk kurban, kini Sunarto baru bisa menjual 13 ekor sapi saja. Sunarto memastikan sapi yang dijual terbebas dari PMK sebab sudah mengikuti pemeriksaan dan memiliki surat kesehatan dari dokter hewan. Wabah PMK juga mengakibatkan harga sapi di Kota Semarang tahun ini mengalami peningkatan hingga Rp2,5 juta per ekornya dibandingkan tahun lalu. Carinya yang susah karena pasar-pasar ditutup. Dari pihak saya belinya dari petani-petani langsung ke rumah-rumah itu. Pak, ini pembelian sapi ini dari Jawa Tengah atau Jawa Timur, Pak? Jawa Tengah, Purwodadi, Mas. Purwodadi ya? Ya. Ini kenapa nggak ngambil dari Jawa Timur, Pak? Nggak berani, Mas. Ini aturan dari pemerintah, PMK tidak boleh memasukkan hewan dari lain daerah, kecuali dari Jawa Tengah. Mendekati Hari Raya Idul Adha, Sunarto berharap banyak masyarakat bisa membeli sapinya dan para PMK segera bisa teratasi. Ali Mustakfirin dan Yulianto melaporkan dari Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali.